Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi tentang materi tanam paksa. Anggota dari kelompok 8 adalah saya Putra Bahtaraji, Riandanu Satya Putra, Sami Nurman Saputra, dan Syafali Kusuma Jaya. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kultur Oerstelsel. Istilah kultur Oerstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman, kultur sistem atau cultivation system. Kultur Oerstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat yang dimaksud adalah rakyat Jawa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur Oerstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan, atau mereka melakukannya di luar kehendak mereka sendiri. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul kultur Oerstelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda. Jadi kita diperbudak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menutupi utang-utang negara mereka. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. Belanda menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. 4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keenam, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk atau Belanda. Sistem tanam paksa di Jawa. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan kultur Stelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu mentah dan tenaga kerja untuk pengusaha tebu. Perluasan tanaman dagang untuk pasar dunia mendorong munculnya modal swasta dengan jumlah besar. Modal swasta ini memunculkan masalah-masalah lain dalam pelaksanaan tanam paksa. Peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Stadtwald tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu 1. Persetujuan yang akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Yang terakhir ada penyimpangan sistem tanam paksa.
Penyimpangan dalam sistem tanam paksa membuat praktik aturan pokok tanam paksa pada kenyataannya jauh lebih merugikan rakyat. Penyimpangan dalam sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kultur stelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5, seringkali adalah 1/3, hingga seluruh tanah desa agar memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Penduduk juga dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka selama 7 bulan. Para penduduk tidak terurus dan tanah pertanian mereka terbengkalai. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 7. Buruh dijadikan tenaga paksaan seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil. Rakyat juga harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau. Untuk memastikan bupati dan kepala desa mengerjakan tugasnya pada sistem tanam paksa, pemerintah kolonial memberi suap berupa kultur prosenten. Kultur prosenten adalah sistem pemberian hadiah untuk bupati dan kepala desa yang bisa menyerahkan hasil panen warganya melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh penjajah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.